Sejarah Universitas Juanda Ciawi Bogor. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud tanggung jawab kepada kemajuan umat Islam. Almarhum Letnan Jenderal TNI Punha Alamsyah Ratu Perwira Negara memprakarsai pendirian Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Indonesia dibantu oleh karib kerabatnya pada tanggal 3 Juni 1983 di atas tanah wakaf di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keputusan Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Indonesia nomor 083-PSPI-3-87 pada tanggal 21 Maret 1987 didirikan Universitas Juanda. Nama Juanda diabadikan menjadi nama universitas sebagai penghormatan kepada seorang pahlawan kemerdekaan nasional berdarah Sunda, Insinyur H. Juanda Kartawijaya, kelahiran Tasikmalaya tanggal 14 Januari 1911, yang banyak berkiprah di bidang pemerintahan di Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Juni 2006, anggaran dasar yayasan dan anggaran rumah tangga Yayasan PSPI berubah menjadi Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia atau YPSPIAI sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2004. Sampai saat ini, Universitas Juanda Ciawi Bogor menyelenggarakan program sarjana S1 dengan 7 fakultas dan 16 program studi serta program Magister S2 Hukum, Magister S2 Administrasi Publik, dan Magister S2 Teknologi Pangan. Seluruh program studi telah terakreditasi dan pembukaan program studi baru baik S1, S2, dan S3 terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kini telah dirintis pula program doktoral S3 Hukum. Maka dari itu, mari secepatnya daftarkan diri kalian di Universitas Juanda Ciawi Bogor. Universitas Juanda Ciawi Bogor, langkah pertamamu kuliah di jurusan impian. Dan jelajahi tantangan baru, belajar dan siapkan masa depanmu di Universitas Juanda Ciawi Bogor. Kuliah di Universitas Juanda Ciawi Bogor, di sini adalah langkah pertamamu menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wita Sirahayu dan rekan saya Julia Rahman. Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Juanda Ciawi Bogor ingin menjelaskan mengenai tugas pendidikan Pancasila dengan dosen Bapak Dr. Isman Raya SEM dengan materi sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan norma dalam sikap dan bertindak. Contohnya yakni dalam sila pertama yakni mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Contohnya yakni saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai persatuan dengan kesatuan. Artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya: 1. Tingkat toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. 2. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya: 1. Membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. 2. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. 3. Aktif berperan dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong. Contohnya bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Adapun sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu objektif. Barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu imperatif. Artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya sebagai norma tertinggi dalam negara serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Apa itu aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara? Aktualisasi adalah mengapresikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Secara garis besar, aktualisasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu secara aktualisasi subjektif dan objektif. Secara subjektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi atau perseorangan warga negara. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini sangat bergantung pada kesadaran, ketaatan, dan kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Secara objektif, yang dimaksud yakni melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Aktualisasi dalam sila Pancasila terdapat dalam sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui pluralisme agama di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan maupun ras. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga persatuan serta melindungi segenap bangsa untuk dapat bersatu dalam keragaman tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras, serta lainnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap pengambilan kebijakan bukan menjadi otoritas pemimpin, melainkan dari rakyat untuk rakyat dan untuk rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai antara lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus melakukan rakyat dengan adil, tidak berlaku sewenang-wenang. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan, Pancasila merupakan pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nilai Pancasila tergantung butir untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengajarkan kita untuk hidup rukun dan damai dalam perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Indonesia kaya akan hal keragaman. Hal inilah yang menjadi alasan warga negara harus memahami, menghayati, juga mengamalkan Pancasila secara sadar, memiliki jati diri yang harus dijunjung. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Saya Wita Sri Rahayu dan rekan saya Julia Fitria Rahman pamit undur diri. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.